Jenderal Baliho kemarin ngomong, saya kalau berdoa itu pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Arab, karena Tuhan bukan orang Arab. Cuma masalahnya kenapa kau bilang Tuhan bukan orang Arab? Maksudnya dia itu Tuhan bukan orang Arab itu artinya Tuhan itu tidak hanya paham bahasa Arab, karena dia bukan ustadz, dia jenderal, dia bukan ulama, dia jenderal, gitu loh. Kau bilang Tuhan bukan orang Arab, berarti engkau telah mensifati Tuhan sama seperti makhluk. Saya yakin maksudnya dia bukan menyatakan Tuhan itu manusia, itu saya yakin, karena dia sholat, dia minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita besarkan, gitu. Orang, tahu bahasa orang, makhluk. Saya dengar itu dan saya faham betul apa yang dia maksud, walaupun kita nggak tahu hati seseorang, tapi cara dia mengucapkan kita paham bahwa bukan maksudnya menyamakan Tuhan dengan manusia. Itu bukan orang mukmin. Lu kalau nggak kaya lu nggak bisa nolong orang. Makanya berdoanya, kalau berdoa mas, kalau saya berdoa setelah sholat, mau doa saya simpel aja, ya Tuhan, pakai bahasa Indonesia aja. Ya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Iya benar. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang. Itu aja doanya saya, itu aja. Nah kalau dia ngomong seperti itu, Tuhan bukan orang Arab, berarti dia nggak belajar tauhid. Loh, kenapa kita harus paksakan kalimat Tuhan itu kan bukan orang Arab? Ini yang kita besar-besarkan. Lah, janganlah, gitu loh. Jangan kita mempermasalahkan sesuatu yang sebetulnya tidak pantas untuk dipermasalahkan. Murtad itu ada 3, ada riddah i'tikadiyah, ada riddah fi'liyah, ada riddah qauliyah. Kalau dihujat, ini bisa murtad, ini haram, ini harus dituntut, ini pelecehan, penista agama, apa gitu loh. Kenapa kok kita besar-besarkan, seakan-akan kita cari musuh, seakan-akan kita ini seneng kalau ada yang salah. Jadi yakni kau menganggap Allah itu punya jasad, punya mata, punya tangan, punya telinga, punya kaki, karena kau bilang orang. Tentang pernyataan Tuhan bukan orang Arab, kalau dia seorang muslim yang sholat, maka pastilah dia meyakini bahwa Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Itu udah jelas. Terus pernyataan dia bukan orang, ini kan orang kan manusia. Jangan kita perbesar masalah ini. Nasihatin Sin, dukung itu Sin. Itu dekat sama dia, kok itu nggak nasihatin dia ngomong Tuhan bukan orang Arab. Jangan kita samaratakan dalam memberi nasihat, memberi masukan kepada orang. Lah, syariat tidak menyuruh itu. Apalagi nasihat kepada orang yang lebih tua dengan kita, caranya beda lagi. Apalagi nasihat kepada tokoh, caranya beda lagi. Nasihatnya nasihat, ad-dinu nasihat, agamanya nasihat. Tapi cara, posisikan orang pada tempatnya masing-masing. Pernyataan kontroversial Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman soal pandangannya tentang ajaran Islam mendapat sorotan publik. Pasalnya, Jenderal Dudung memberi pernyataan mengenai Tuhan bukanlah orang Arab. Saya mau bahas Jenderal Baliho. Tahu Jenderal Baliho? Siapa? Siapa Jenderal Baliho? Yang dia dekat itu sama wali, yang aku wali itu Habib Hussein Ba'agil, waliullah, wali besar Hussein Ba'agil. Orang biasakan hidup ini jadi hamba, jangan jadi Tuhan. Anda jadilah hamba, jangan jadi Tuhan. Urusan Tuhan itu mencari kesalahan orang, mengkoreksi kesalahan orang. Itu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadili, yang memvonis. Itu Allah, bukan malaikat juga. Rokib dan Atid pun tidak berhak, tidak mengerti
Ini kapan ikhlas, kapan tidak, kapan politik, kapan siasat, kapan lillahi ta'ala. Malaikat nggak tahu Pak Rokib Atid, kadang manusia bisa memvonis ini ikhlas, ini tidak. Dari mana kita tahu? Nasihatin Sin, dudung itu Sin. Ente dekat sama dia, kok ente nggak nasihatin, dia ngomong Tuhan bukan orang Arab. Ente kan Arab Sin, nasihatin itu. Kalau bukan ranah dia nggak usah, betul? Saya mau tanya, apa ada di antara kita yang sudah mengislamkan 100 orang di sini? Saya mau tanya. Termasuk saya pun belum. Beliau di sela-sela kunjungannya ada orang-orang Timor yang sudah memerdekakan diri, Papua Nugini merdeka sudah. Beliau pernah tugas di Timor Timur. Datang perwakilan 5 orang. Anda siapa Pak? Saya anak-anaknya Pak Dudung. Loh kok bisa? Iya, kami ini satu kampung 150 orang diislamkan sama beliau. Anda pernah mengislamkan orang? Apa yang Anda perbuat untuk Islam? Perbuatan apa yang Anda lakukan untuk Islam? Saya mau tanya. Kadang mencaci maki orang. Hah? Jadi kalau nggak ngerti urusan agama, nggak usah ngomongin agama, betul? Kalau nggak ngerti urusan agama, udah diam aja kawan. Dan tidak merasa kalau dirinya bodoh. Tidak merasa kalau dirinya bodoh. Tidak merasa kalau dirinya tolol. Udah goblok, udah bodoh, sok pinter. Ini kalau sudah orang mulai mencaci maki, orang sudah mulai mendiskreditkan suudon, saya akan ceritakan, saya di samping, saya nggak akan menjadi setan bisu. Banyak orang tidak tahu siapa sosok beliau. Banyak orang tidak mengerti. Orang itu dikatakan tak kenal maka tak sayang. Orang saat ini banyak menghukum dengan telinga bukan dengan mata. Lu kalau nggak kaya lu nggak bisa nolong orang. Makanya berdoanya, kalau berdoa Mas, kalau saya berdoa setelah sholat, mau doa saya simpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Iya benar. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang. Saya ingin menolong orang. Itu aja doanya saya, itu aja. Apa kata si Dudung? Mereka harus dirangkul. Giliran sama ormas Islam galak, awas macam-macam. Siapa kalian? Sama OPM yang bersenjata, mereka saudara, harus dirangkul. Ini apa ini? Ini salah kau salah. Kalau kau nggak ngerti urusan agama, diam. Menilai seseorang dengan telinga, dia dengarkan dari bisikan kanan kiri, dia hukumi. Ini contoh orang-orang yang pasti hati jongkok. Nah, saya akan bongkar. Saya tidak akan menjadi setan bisu. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Man saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pernyataannya yang kontroversial saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube podcast Close the Door Deddy Kobuser. Bahkan sebelum itu, Jenderal Dudung kerap diserang oleh kelompok 212 karena menurunkan sejumlah baliho risik saat masih menjadi Pangdam Jaya. Akibatnya, pria yang punya leluhur dari Cirebon ini kerap dituding tidak cinta Islam. Namun, tak banyak yang tahu jika jenderal yang pernah menjadi loper koran saat sekolah di Bandung ini ternyata pernah mengislamkan 150 orang. Hal itu diungkapkan oleh Habib Hussein bin Hasim bin Toha Ba'akil melalui kanal YouTube Santri Tuban yang diunggah pada Kamis 2 Desember 2021. Habib Hussein Ba'akil menyaksikan dan mendengar sendiri pengakuan orang-orang asal Timur Leste. Beliau, Jenderal Dudung Abdurrahman, di sela-sela kunjungannya ada 5 orang dari Timur yang mendatangi. Mereka bilang, mohon izin Bapak Kasat, saya anak-anaknya Bapak Kasat. Saya mau tanya, apa ada di antara kita yang sudah mengislamkan 100 orang di sini? Saya mau tanya. Termasuk saya pun belum. Beliau di sela-sela kunjungannya ada orang-orang Timor yang sudah memerdekakan diri, Papua Nugini merdeka sudah. Beliau pernah tugas di Timor. Datang perwakilan 5 orang. Anda siapa Pak?
saya anak-anaknya Pak Dudung. Loh kok bisa? Iya, kami ini satu kampung 150 orang diislamkan sama beliau. Anda pernah mengislamkan orang? Apa yang Anda perbuat untuk Islam? Perbuatan apa yang Anda lakukan untuk Islam? Saya mau tanya. Kadang mencaci maki orang. Hah? Kaget saya, ini kan orang-orang Timor Leste, ujar Habib Hussein Bagil. Dia melihat sendiri kelima orang asal Timor Leste tersebut mengenal Dudung dengan baik. Saya melihatnya mereka ini non-muslim. Lalu saya tanya, Anda siapa? Salah satu di antara mereka menjawab, saya anak-anak Pak Dudung. Imbu Habib Hussein Bagil menirukan jawaban mereka. Lalu Habib Hussein Bagil bertanya lagi, loh kok bisa? Mereka kembali menjawab, ya kami ini satu kampung 150 orang diislamkan sama beliau. Sebetulnya ini hanya untuk konsumsi pribadi, bukan konsumsi publik. Tapi perlu saya sampaikan karena banyaknya cercaan kepada beliau. Dan saya adalah saksi hidup. Mata dan kepala saya melihat langsung papar tokoh asal Tuban, Jawa Timur ini. Nah, saya akan bongkar. Saya tidak akan menjadi setan bisu. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan. Selanjutnya, Habib Hussein Bagil bertanya ke jamaah yang ikut dalam pengajiannya. Anda pernah mengislamkan sampai 100 orang? Saya saja belum sampai segitu. Apa yang sudah Anda perbuat untuk Islam? Kadang kalian sukanya mencaci maki orang, tegas Habib Hussein Bagil. Tak hanya itu, dari setiap kota yang disinggahinya, Habib Hussein Bagil juga baru tahu Dudung memiliki 100 sampai 200 anak yatim. Setiap kota yang saya singgahi, beliau punya lebih dari 100 sampai 200 anak yatim. Lebih dari 1000 orang anak yatim yang beliau asuh sejak beliau Letnan 1. Sejak beliau Letnan 1, Letnan 2, Letnan 1 sampai sekarang jabatan bintang 4 beliau raih. Ribuan anak yatim dinafkahi langsung dari hasilnya beliau. Lebih dari 1000 anak yatim yang Pak Dudung asuh sejak pangkatnya masih Letnan 2 sampai sekarang Jenderal Bintang 4. Ribuan anak yatim dinafkahi langsung dari hasil beliau. Urainya, dikatakan tidak banyak orang yang seperti itu. Habib Hussein Bagil meminta setiap orang tidak berburuk sangka kepada orang lain. Karena itu, biasakan hidup ini jadi hamba, jangan jadi Tuhan. Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengoreksi, mengadili, dan menvonis kesalahan manusia. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat, Raqib dan Atid pun tidak mengerti apa manusia itu ikhlas atau tidak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tapi kadang manusia bisa memvonis. Lanjutnya, orang biasakan hidup ini jadi hamba, jangan jadi Tuhan. Anda jadilah hamba, jangan jadi Tuhan. Urusan Tuhan itu mencari kesalahan orang, mengkoreksi kesalahan orang. Itu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadili, yang memvonis. Itu Allah, bukan malaikat juga. Raqib dan Atid pun tidak berhak, tidak mengerti ini kapan ikhlas, kapan tidak, kapan politik, kapan siasat, kapan lillahi ta'ala. Malaikat nggak tahu Pak Raqib Atid. Kadang manusia bisa memvonis ini ikhlas, ini tidak. Dari mana kita tahu? dia mengaku tahu banyak perjalanan hidup Dudung, namun Habib Hussein Bagil menyebut tidak mungkin dirinya membuka satu persatu. Ia mencontohkan bagaimana Dudung membela ketika umat muslim diposo di pantai. Apakah Anda tahu? Pernyataan saya ini bukan saja untuk jamaah di masjid ini ya, tapi juga untuk orang-orang yang berada di luar, yang menyimak secara online. Ketika terjadi pembantaian di Poso, anak-anak kecil, orang tua, kakek-kakek, dan nenek-nenek dikepung. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya menyelamatkan mereka? Ya Pak Dudung saat masih menjabat Wadanyon di sana. Ini yang cerita bukan beliau, tapi orang lain, terangnya. Banyak saya tahu yang tidak mungkin saya bongkar. Bagaimana beliau membela Islam ketika di Poso, ketika dibantai. Pak Dudung yang dulu. Tahu Anda? Gak ada yang tahu. Orang-orang ini
Tidak ada yang tahu. Saya berbicara bukan orang di masjid ya, yang online di luar sana yang menyimak ucapan ini. Tahu dari mana mereka? Hah? Ketika anak-anak kecil waktu pembantaian Poso, anak-anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek dikepung oleh orang, siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya? Pak Dudu. Dan yang cerita bukan beliau, orang lain. Habib Hussein Baagil meminta setiap orang belajar melihat kebaikan orang lain, jangan sukanya menceritakan keburukan orang lain. Dia menyebut belum pernah ada kasat kunjungan kerja kesatuan militer mengajak Habib. Saya merasa sangat terhormat, saya merasakan beliau cinta kepada para habaib. Saya diminta duduk di atas, di depan saya jenderal semua, subhanallah. Sampai di wallpaper WA beliau itu foto saya sama beliau. Apakah tidak cinta Islam dan habaib? Itu namanya. Karena itu jangan suuzon kepada orang lain, pungkasnya. Makanya orang itu belajarlah melihat kebaikan orang lain, ceritakan kebaikan orang lain. Sejarah Indonesia belum pernah ada, kasat kunjungan ngajak habaib belum pernah ada. Saya merasa terhormat dan saya merasa beliau cinta kepada para habaib. Ada, saya diminta duduk di atas depannya jenderal semua Pak. Subhanallah, sampai di WA-nya beliau, wallpapernya itu foto saya sama beliau. Apakah tidak cinta Islam itu namanya? Apakah tidak cinta habaib itu namanya? Jangan suudzon. Hilangkan prasangka buruk kita kepada siapa. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan hati kita dari kepentingan dunia, dari urusan dunia, sehingga tidak ada yang kita lakukan kecuali hanya untuk Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana